teman-teman di channel keroncong kita. Kebetulan kami ini lagi ada di Bandung di Hotel The Java. Jadi Jalan Sukajadi. Rencananya malam ini kita mau nengok sahabat keroncong kita di Bandung, karena ini ada kegiatan-kegiatan yang ternyata ada latihan-latihan, dan saya tahu bahwa ini keroncong namanya nggak salah keroncong tren Bandung. Kita mau coba lihat seperti apa kegiatan mereka untuk memajukan keroncong, paling tidak ikut meramaikan keroncong di Bandung. Setelah lagi kita berangkat. Oke. Kita mau menuju ke Gede Koboi di Jalan Gelap Nyawang. Nah, kita mau ketemu Mas Denram dan teman-teman. Kita sampai di sini. Ya, ini kita mau ke Cafe Koboi, nemuin Om Denram dan anak-anak KTN. Selamat malam. Akhirnya nih saya dengan Mas Suryandono nyampe juga di Kedai Koboi di Jalan apa tadi? Gelap Nyawang. Dan ternyata gelap terus. Menuju ke sini nggak tahu. Jadi sampai sini terang. Oke, kita mau ketemu Mas Denram Pandawa yang punya KTN Keroncong Tren Bandung. Ya, nanti kita ngobrol. Ya. Jadi ini ngumpulnya anak-anak muda. Ya, beberapa anak muda dari sini, seru, santai. Om Denram menggali nostalgia masa lalu. Sebenarnya keroncong tren Bandung itu kalau ingat tuh ya, itu didirikan tahun berapa, syukur dengan tanggalnya? 14 April 2010. Berarti udah berapa tahun sekarang? 11 tahun. 11 tahun. Aktif terus sampai sekarang? Alhamdulillah, ya 3 tahun terakhir ini semenjak masa pandemi baru sekarang kami kumpul. Sekarang saya mau ada satu pertanyaan yang menggelitik. Mas Denram ini kan memang pegiat keroncong tren Bandung, pimpinan langsung. Tapi beliau adalah seorang anggota ABRI, TNI ya, anggota TNI ya. Jadi yang saya tanyakan, kenapa tertarik ngopeni keroncong? Nah itu. Apa ya? Kalau jujur terus terang, saya awalnya itu tertarik hanya sama satu alat, yaitu cuk. Jadi telinga saya itu tergelitik dengan nah, dari situ
pertama kali saya ada di kota Bandung itu saya belum tahu mau belajar ke siapa. Saya hanya punya basic itu bermain gitar. Itu pun hanya asal gitu. Nah dari situ saya tutorial saya cari-cari di YouTube, tidak ketemu juga. Akhirnya saya buka gudang, ketemulah kaset-kaset keroncong bapak saya yang lama dulu. Saya dengerin pakai headset, push play gitu kan. Saya coba mainkan dengan ukulele. Akhirnya ketemulah beberapa ini. Dan secara kebetulan juga saya bertemu dengan almarhum Mas Joko namanya. Nah, Mas Joko inilah yang menambah khasanah cara bermain ukulele saya. Dan berikutnya lewat Mas Joko juga saya diberikan kesempatan untuk ikut bermain ya di sebuah grup keroncong yang dulu ya almarhum bapak inilah yang satu-satunya yang memberikan saya kesempatan untuk bermain keroncong, walaupun posisinya saya belum bisa sama sekali. Kalau saya ikut grup yang lain mungkin saya disangkanya merusak irama ini, tapi kok saya jadi lupa ya, Pak almarhum beliau inilah satu-satunya yang memberikan kesempatan saya untuk bermain ukulele dengan grup yang lain. Grup di Bandung tidak ada yang waktu itu belum ada yang memberikan saya kesempatan untuk bermain ukulele dengan grup-grup mereka, karena saya memang baru tahap belajar. Jadi ketertarikan itulah berawal, saya main keroncong itu berawal dari ukulele tersebut. Nah berikutnya saya bertemu dengan keroncong muda Bandung. Waktu itu asuhan Bapak Dwi. Nah dari situlah akhirnya tertantang juga, asik juga nih punya grup keroncong yang anak-anak muda lah gitu kan, yang anak-anak muda. Kebetulan ada beberapa KTN dulunya bertiga, pemain biola, pemain cello, sama saya pemain bass. Jadi belum ada pemain cak sama cuk, belum ada. Nah seiring waktu berjalan ketemulah kami dua orang pemain cak dan cuk tahun 2011 itu. Dari 2011 bermain di garasi dengan sound system sangat sederhana sekali, bahkan kiup aja udah paling mewah. Nah dari situlah berkembang KTN dan disupport banyak oleh Mas Bambang Parto atau Mas Bintang Waktu. Diberikan kesempatan bermain di radio. Masih Lita FM ya dulu ya? Ya masih Lita FM ya. Sama Mas Ganang Parto atau nama udaranya Mas Bintang Waktu ya. Dari situlah KTN semakin berkembang. Terus punya tempat untuk ngamen selama 2 tahun di daerah Braga, Bandung. Nah dari situlah kami mengasah, semakin lama semakin, walaupun kami tidak bisa membaca tidak profesional, tidak membaca partitur dan lain sebagainya, tapi kami mencoba untuk membuat partitur ala kami sendiri. Dan 2 tahun itulah yang menggembleng kami untuk bisa masuk dari panggung ke panggung, dari wedding ke wedding, ya sampai sekarang. Sekarang saya mau tanya nih, awal mula sejarahnya bisa mempunyai grup, cara mencari pemainnya gimana tuh? Mungkin ketemu siapa dulu gitu loh. Seperti Pesona Jiwa kan dulu saya pertama kali ketemu Om Odi, akhirnya saya membentuk itu. Kalau Om Dan gimana? Saya dulu sama Pak Dwi namanya ya. Pak Dwi ini juga salah satu sesepuh. Saya kebetulan kenal itu ya. Nah dari beliau lah ada dulu ex pemain beliau yang kebetulan
sudah tidak main lagi dan beliau ngomong, Mas, itu kalau Mas Yuda pengen punya grup keroncong, ini ajak, ini ajak, ini ajak. Ya dari situlah akhirnya pure murni kami bertiga, yaitu saya, Nduk sama Didin awal dari KTN. Kemudian ditambah penyanyi Mas Agus, dan akhirnya ketemu dengan pemain cak pontu, pemain cuk apa. Bahkan ada satu dulu pemain bass almarhum juga, sudah almarhum beliau, dari Jakarta datang jauh-jauh ke Bandung hanya untuk melengkapi main bass. Tapi sayangnya Tuhan lebih sayang sama Nah dari situlah awal mula KTN. Sejarah nama KTN yang memberikan adalah Mas Parto. KTN. Ya. KTN itu dulu singkatan dari apa itu? Keroncong tanpa nama. Tapi akhirnya jadi Keroncong Tren Bandung. Keroncong Tren Bandung. Kenapa bisa jadi berubah itu? Ketika kami sedang asik bermain, selesai memainkan satu lagu, Mas Parto atau Mas Ganang Parto atau Mas Bentang Waktu ini bertanya, ini nama grupnya apa? Kami bingung mau menjawab apa karena memang tidak ya, kami waktu itu niatnya hanya sekedar main saja, sekedar main keroncong. Nah saya tidak menjawab, akhirnya Mas Parto nyeletuk, ya sudah kalau gitu, kalau memang keroncongnya tanpa nama ya sudah keroncong tanpa nama aja. Jadi notabene yang ngasih nama KTN itu Om Parto ya? Ya betul, Mas Ganang Parto. Terima kasih Mas Parto, jadi inspirator kami. Terus jadi begitu jadi Keroncong Tren Bandung. Itu kan jadi sebuah pertanyaan, dari KTN kok jadi Keroncong Tren Bandung? Mungkin dulu ya, karena kita tidak cuma memainkan lagu-lagu keroncong, tapi juga memainkan lagu-lagu jenis lain. Memainkan lagu-lagu jenis lain, memainkan segala jenis lagu yang diiringi dengan alat musik keroncong. Jadi akhirnya wah ngetren gitu ya. Tren Bandung. Nah sekarang saya beberapa kali melihat penampilan, bahkan saya juga pernah ke base campnya latihan, dan saya juga pernah diiringi di apa tuh dulu itu ya, yang waktu siang-siang di lapangan itu namanya apa ya? Di daerah, ya yang waktu acara apa itu ya? Pengantenan kalau salah ya. Pengantenan ya. Ya. Bidingnya. Nah, setahu saya tren ini tidak menolak lagu. Maksudnya begini, keroncong ya dimainkan, langgam dimainkan, bahkan memainkan lagu-lagu pop juga. Nah sekarang saya ingin bertanya, apakah setuju Kia seandainya keroncong ini memang harus dilebarkan, langkahnya harus lebih ke anak muda, dimilenialkan, dengan catatan tanpa meninggalkan keroncong asli? Maksudnya ya keroncong asli itu kan untuk anak muda kan kadang-kadang mengenalnya saja masih sulit gitu, apalagi untuk menyanyikannya gitu loh. Nah apakah setuju seandainya itu dilakukan dulu istilahnya maksudnya ya mengenalkan dengan lagu-lagu yang lagi ngetren saat ini gitu? Kalau saya pribadi sangat setuju ya. Saya memegang prinsip atau memegang falsafah kehidupan, kalau orang tidak bisa adaptasi dengan lingkungan, dengan waktu, dengan zaman, ya ibarat barang akan jadi sebuah museum saja. Nah, sekarang saya bikin keroncong kita ini, walaupun baru seumur jagung, tapi alhamdulillah suksesnya udah mulai merangkak naik. Karena saya punya tujuan bahwa ini keroncong kita itu jadi buku ya digital ya istilahnya ya. Karena sekarang kan banyak anak-anak muda pengen belajar keroncong, mungkin mencari bukunya tidak ada, ya mencari bukunya tidak ada, terus mungkin malas juga baca buku. Apalagi tidak ini keroncong kita ini bisa jadi catatan, bahwa sudah pernah ada keroncong ini, pernah ada lagu ini gitu loh. Jadi pandangannya gimana? Apakah keroncong kita ini hanya sekedar mau menggali keroncong yang lama, atau juga setuju untuk
mewartakan bahwa ini loh ada keroncong. Saya pengen ke pelosok-pelosok. Kemarin saya mau jalan, gimana tanggapannya? Apakah ini kira-kira bisa efektif ini keroncong kita ini? Menurut saya, pandangan saya pribadi sih super ya Pak, super ya, sangat super Pak. Karena kalau ya itu tadi kembali, kalau kita membatasi diri, kita tidak mengeksplor, ya seperti kata dalam tempurung. Seperti kayak zaman dulu mungkin kalau menggunakan celana dari karung goni mungkin sudah bagus lah. Kalau zaman sekarang orang menggunakan karung goni ya akan diketawain orang. Begitu juga musik harus fleksibel, musik harus maju, musik harus mengikuti zaman, musik harus membaur. Jangan justru dikotak-kotakan. Ini seperti di depan kita ini sebenarnya beliau adalah foundernya Swarga Loka yang mengangkat cerita-cerita wayang jadi drama wayang yang sekarang lagi ngetren dan digandrungi anak muda. Bahkan saya lihat sendiri ketika di Taman Mini ada sebuah pagelaran wayang yang nonton hampir anak muda dan heboh gitu loh. Heboh maksudnya terbawa gitu loh. Benar-benar kayak lihat konser gitu loh. Ini Mas Firandoro kebetulan pas lagi tugas sama saya di Bandung, kita ke Om Dendrom lah, kita mau lihat keroncongnya tuh. Semoga keroncong masih jalan. Tapi masih jalan keroncong ini. Masih jalan. Masih menerima tanggapan. Untuk masa pandemi ini memang kami batasi dulu dalam artian kata kami tidak menerima dulu karena memang kita patuh ya. Tapi latihan terus? Latihan ya bisa dibilang masih, tapi tidak sesering dulu. Apakah ada regenerasi? Untuk regenerasi itulah yang menjadi kendala kami, karena memang terus terang pengetahuan musik saya sangat terbatas. Jadi ketika regenerasi itu harus ada yang bisa memberikan atau mengajar gitu, atau memberikan ya mungkin sebisa saya lah. Tapi paling tidak terus terang aja kan kita makanya ngontrol terus, kita mengamati dari dulu. Om Den ini betul-betulnya kalau di Jawa BK sana ada Om Sigit Trung, terus di Pemalang ada Om Saiful, di Demak ada Om Pri Lastomo, di Salatiga ada Komar Asmara. Jadi nanti saya akan kupas semua itu. Jadi ternyata orang-orang ini adalah orang yang ikhlas gitu, orang ikhlas yang saya tahu lah istilahnya. Saya tahu sampean sebetulnya nggak usah ngurusi keroncong ya, wis enak kok itu loh. Sampean bisa punya rumah, punya mobil bukan dari keroncong, saya tahu itu. Bahkan istilahnya harus cucul gitu loh. Tapi itulah kecintaan budaya, karena gini loh istilahnya, di saat kita harus mencari, di saat kita harus mengabdi, kita mengabdi gitu loh. Keren. Nanti bisa nggak kita nyanyikan beberapa lagu ya? Siap. Ya, terus satu lagi bisa minta pesan sedikit untuk keroncong kita. Mungkin bukan cuma sekedar pesan ya, tapi mungkin harapan dan keinginan kali ya. Dan sekaligus saya ingin bilang mohon maaf kepada semua teman-teman, kalau mau nyari penghidupan jangan di keroncong. Itu yang selama 11 tahun ini, ya mungkin 11 tahun boleh dibilang seumur jagung lah. Tapi kalau boleh saya bilang, kalau nyari penghidupan jangan di keroncong. Karena kalau kita berkecimpung di keroncong itu justru kita harus ikhlas, harus berjuang, dan Jirbasuki Mobe. Iya, itu ada juga dulu ada kata-kata dari Mas Singgih Sanjaya, tokoh keroncong Jogja, pernah bicara begitu juga. Ojo ganduli keroncong, ning nyangkingo keroncong ngendi wae. Jadi istilahnya ojo golek urip nang keroncong, ning urip ana keroncong supaya luwih mateng, luwih dadi ngrembaka. Nah, itu maksud saya. Ya. Dan ini harapan saya kepada teman-teman senior-senior, para suhu, buatlah sebuah pelajaran atau materi digital biar adik-adik ini ketika mau belajar keroncong itu tinggal searching di Google itu sudah muncul. Seperti kayak bagaimana sih pukulan ukulele, bagaimana sih pukulan selo, bagaimana sih main cak itu bagaimana, berapa bar sih dalam keroncong.
Jadi karena pengalaman saya ketika saya mau mencari guru atau mencari orang yang mau mengajarkan saya tentang keroncong itu sangat sulit. Nah, ini menurut saya tantangan tersendiri buat senior, buat para suhu, buat teman-teman keroncong untuk membuat sebuah buku digital atau mungkin video tutorial digital sehingga adik-adik atau generasi milenial atau generasi muda itu ketika mau mencari cara bermain keroncong itu satu frame itu sudah lengkap. Nah, ini yang selama ini saya lihat belum pernah ada. Ya, yang di YouTube ada sebagian beberapa, tapi mungkin sudah bagus, hanya cara menyajikannya untuk orang awam mungkin belum terlalu detail. Oke, jadi gitu asik nih malam ini kita bisa jadi tahu ternyata perjuangan Om Den Bram tetap dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap tidak goyah, tetap mengopeni keroncong istilahnya, walaupun mohon maaf mungkin tidak bisa menghasilkan apa-apa dari situ, tapi paling tidak pesan batin ya, pesan batin kebanggaan menjaga budaya asli Indonesia. Oke, nanti kita dengar teman-teman yang dia lagi mau main dulu ya. Ya, keroncong kita sangat bangga dan senang hadir di Bandung untuk ketemu para keroncongers yang meramaikan keroncong Bandung, keroncong tren Bandung atau KTN, keroncong tanpa nama. Keren nih, keren. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya.